amma ikhwani, adapun saudaraku yang sebentar lagi akan meninggal, semuanya doa sudah aku panjatkan, semua usaha dan upaya semua sudah aku laksanakan. Ingatanku selalu kepada mereka yang belum pernah akan bertemu denganku kelak. Harisun alaikum ma'anitum. Sekarang sebentar lagi aku akan meninggal dunia, bukan mau meninggalkan sahabatku. Sahabatku mereka kenyang denganku, sahabatku sudah kenyang dengan doaku, tapi mereka nanti yang tidak berjumpa dengan kami. Itulah dikatakan Nabi SAW, amma ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di wa lam yalqauni. Adapun saudaraku adalah mereka yang nanti setelah aku meninggal mereka lahir, mereka tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita lahir dari sini, kita lahir diteteskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW menetes air mata? Karena Nabi Muhammad manusia paling tahu dengan misteri kehidupan di dunia ini, apa yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, banyak hadir bersama kita para habaib Habib Husain Segaf, Habib Malik Al-Kaf, Habib Idrus Al-Idrus, Habib Fathur Bahashim, Habib Muhammad As-Segaf, dan semua para habaib yang kami yakin apa yang disampaikan oleh Habiban Abdullah bin Abdul Haddad, setiap habaib datang tidak datang dengan sendirinya, tapi mereka semua datang dengan sir daripada kakek moyangnya, sehingga kita tambah banyak habaib yang datang, tambah banyak asrar dan barokat serta rahmat yang akan kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita doakan yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri, kalau sumpah saya punya doa yang dikabulkan, maka pasti saya akan berdoa untuk dua golongan saja, yaitu golongan para ulama dan golongan para umara tetap masih ada dan tetap mereka masih sehat walafiat, karena mereka lah yang menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang madani, yang beriman dan bertakwa. Semoga para ulama kita ini termasuk yang dipanjangkan umurnya. Setelah kita selalu dirundung dengan kesedihan demi kesedihan, ulama satu demi satu yang soleh, yang amil, yang dekat kepada Nabi Muhammad, yang dicintai oleh Nabi Muhammad, diambilnya satu persatu, sehingga dikatakan oleh Allah Haddad, mautul alim mautul alam. Kematian seorang alim itu seakan-akan kematian alam semesta, karena tidak mungkin bisa ada yang menggantikan seperti mereka sudah meninggalkan kita. Kemarin malam kita sangat dikejutkan dengan kematian guru besar kami, yaitu Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, seorang yang sangat dicintai oleh datuknya Nabi kita Muhammad SAW, dicintai oleh gurunya, dan beliau adalah pelopor terkait dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan akhir zaman. Begitu pula setahun yang lalu tepatnya, saudara kami, seorang alim yang amil, yang begitu cinta kepada Ahlul Bait, yang selalu beliau katakan kepada kami, Bib, saya ingin menyambung ilmu saya dengan ilmunya para habaib. Saya istikharah dan ternyata tujuan saya kepada Habib, sehingga beliau ini
hampir setiap bulan selalu hadir majelis kami, padahal majelis kami dari tempat ini sangat jauh, 3 jam lebih, tapi subhanallah beliau selalu datang. Beliau yang telah mengikatkan pondok pesantrennya dengan pondok kami Dalwa. Beliau yang kadang-kadang kita itu duduk bersama berduaan, begitu akrabnya, berbicara banyak panjang lebar. Beliau yang masih banyak mempunyai rencana dan rencana, tapi ternyata juga harus menghadap kepada Allah dan diambil oleh Allah. Ya Allah, kami masih mempunyai sahabat-sahabat yang kami cintai, yang kami muliakan dan kami hargai, serta kami eman-emani. Ada guru Ahmad Barmawi, ada guru Syarazi, ada guru Mukti, dan ada guru-guru yang lainnya. Ya Allah, panjangkan usia mereka, sehatkan badan mereka. Ya Allah, tambahkan cinta mereka dan cinta nabinya untuk mereka. Ya Allah, berikan kepada mereka, ya Allah, kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga bisa membimbing umat ini, menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Dan semoga semua para ulama, terutama putra-putri daripada almarhum Guru Kapuh, Allah berikan kekuatan, Allah berikan sir rahasia daripada ayahnya. Dan semoga kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali semuanya dapat barokah daripada para ulama. Semuanya sudah dipastikan untuk berkumpul dengan para ulama, di dunia berkumpul dengan ulama, di akhirat juga berkumpul dengan ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak hal mestinya yang harus kita ambil hikmahnya. Saya dari mulai masuk kampung Kapuh ini, dari mulai ujung sampai ke tempat kediaman beliau yang disediakan untuk kami, tidak habis-habisnya berdecak kagum. Teringat kami kepada apa yang disampaikan oleh saya punya abah rahimahullah rahmatul abrar. Beliau katakan, kesenangan para ulama, kebahagiaan para ulama, kegembiraan para ulama di dunia itu mungkin sedikit sekali, sedikit. Paling kebahagiaan mereka itu kalau semua ada 1, 2, 3 atau lebih bahkan dapat hidayat dari Allah Ta'ala, itu bahagianya luar biasa. Tapi kalau bahagia dengan harta, mereka sudah telah membina diri mereka. Paling kalau semua mereka itu bahagia dengan melihat wajah mulia Nabi Muhammad SAW, itu kebahagiaan luar biasa. Tapi saya punya abah bilang, yang ada itu adalah capek, yang ada itu diadu domba, yang ada selalu disulut-sulut, yang ada selalu didekati oleh mereka punya kepentingan duniawi, yang sebetulnya dengan kedatangan mereka itu bukan menyenangkan hati mereka, tapi justru menyusahkan. Tapi akhlak yang baik itulah yang mencegah mereka untuk mengungkapkan apa yang ada di batinnya. Sehingga beliau katakan, sesungguhnya kegembiraan mereka, kebahagiaan mereka, kesenangan mereka, kebebasan mereka yang tidak ada batasnya adalah ketika mereka meninggal dunia. Dari mulai saat itulah awal kenikmatan, awal kebahagiaan, awal kesenangan, karena sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bahkan saya punya abah berkata begini, ya Segaf, kalau seumpama datang satu orang kaya, dia punya dunia dan seisinya, lalu datang kepada saya dan kemudian dia berkata, Habib Hasan, saya akan beli posisi kamu sebagai seorang ustadz, sebagai seorang mudirul ma'had, sebagai seorang da'i, saya beli dengan dunia dan seisinya, saya bawa ini. Apa kata saya? Saya tidak akan jual. Saya tidak akan jual. Kenapa? Karena saya selalu ingat kepada Nabi SAW bersabda, Ana khairu mukafi, aku ini adalah manusia paling pandai membalas jasa. Fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'uhu fa ana ukafi'uhu yaumil qiyamah. Kalau seumpama ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak mendapatkan balasan darinya, jangan khawatir, aku yang akan membalasnya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau itu dikatakan oleh Nabi kepada orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, bagaimana kalau kita semuanya, para guru-guru, para dai-dai, para ulama itu semuanya capek semuanya untuk Nabi Muhammad.
Semuanya ingin merealisasikan keinginan Nabi Muhammad. Keinginan Nabi Muhammad dari umat ini terus berlanjut sampai kapan? Sampai hari kiamat. Harisun alaikum ma'anitum. Tidak ada sesuatu pun yang menggembirakan Muhammad saat ini, sebelumnya maupun nanti, kecuali satu, siapa yang bisa menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad. Oleh karena kenapa Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian, selalu diulang-ulangnya. Apa maksud ucapan Nabi Muhammad tersebut? Maksudnya adalah Nabi Muhammad manusia biasa sama seperti kita. Dia mempunyai angan-angan dan harapan, yang mempunyai cita-cita dan juga dambaan-dambaan yang diinginkan untuk diraihnya. Dia berdoa supaya cita-cita itu terlaksana. Tapi kalau kalian ingin tahu apa cita-cita Nabi Muhammad, angan-angan Nabi Muhammad, harapan Nabi Muhammad, yang ini yang kata saya punya Abbas, siapapun yang berada di dalam terdepan untuk membantu merealisasikan keinginan Nabi Muhammad, maka demi Allah dia pasti akan mendapatkan tempat yang khusus dalam hati Nabi Muhammad. Keinginan Nabi Muhammad adalah tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk ke dalam neraka, semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Sudah lupakah kita bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan yang sangat letih, dalam keadaan sangat penat, beliau berdiri saja tidak mampu, sehingga ketika beliau ingin memaksakan berdiri, tidak mampu berdiri sendiri, dipapahnya oleh Imam Ali dan Imam Fadl Ibn Abbas. Di saat itulah ketika beliau mendengar sampai kepada semua sahabat-sahabat Nabi, yang ketika mereka dengar bahwasanya nabinya dalam keadaan sakit selama 18 hari, selama 18 hari tinggalkan tokonya, ditinggalkan semuanya hanya untuk keperluan-keperluan yang tertentu saja. Kenapa? Mereka penuh hatinya dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Apa yang mereka lakukan? Hanya duduk dalam masjid, hanya menangis kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, ya Allah, pindahkan nyawaku untuk Nabi Muhammad, nyawa kedua orang tuaku untuk Nabi Muhammad, nyawa anak-anakku untuk Nabi Muhammad. Sehingga tatkala mereka mendengar Nabi Muhammad sedang dipapah, berteriak mereka sedih. Orang yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, siapapun yang memandang wajah Nabi Muhammad, demi Allah dia akan langsung mencintainya. Siapapun yang memandang wajah Nabi Muhammad, demi Allah semua kegalauan hati akan hilang sirna saat itu juga. Sekarang dalam keadaan lemah, sehingga tatkala sahabat-sahabat Nabi berteriak, maka kemudian Nabi bertanya, apa itu? Apa suara-suara itu? Maka dijawab oleh sahabat yang ada di dekat oleh Nabi SAW, kalau mereka itu merasa sedih karena engkau dalam keadaan sakit yang parah seperti ini ya Rasulullah. Bawa aku, biarkan aku ketemu dengan mereka. Dipapah Nabi Muhammad. Begitu keluar dari rumahnya, sahabat Nabi melihat dalam keadaan seorang yang paling depan ketika berjalan bersama sahabat-sahabatnya, seorang yang paling gagah di antara sahabat-sahabatnya juga berkumpul sekarang dalam keadaan dipapah oleh dua sahabat Nabi, sehingga semuanya menangis sedih melihat kekasihnya, cintanya, hatinya dan ruhnya dalam keadaan semacam ini. Sampailah Nabi SAW di atas mimbar yang tadinya Nabi SAW biasa berdiri memegang mimbar tersebut, sekarang Nabi sudah tidak mampu lagi, duduk di bawah. Di saat-saat mereka nangis karena sedih melihat Nabi Muhammad, justru Nabi SAW juga menangis. Tapi Nabi SAW menangisnya bukan untuk mereka, bukan karena mereka, tapi beliau katakan, inni mushtaqun ila ikhwati, demi Allah aku sekarang sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Sehingga sahabat-sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Maka Rasulullah berkata, antum ashabi,
Kenapa Nabi SAW merasa aman? Kenapa Nabi SAW merasa tenang dengan sahabat-sahabatnya? Karena mereka semuanya melihat memandang wajah Nabi Muhammad, sehingga tidak ada seorang sahabat pun yang bisa kita kalahkan, walaupun makom wilayahnya setinggi apapun dia akan bisa mengalahkan makom sahabiyah kepada Nabi SAW. Nabi tidak khawatir. Tapi kata Nabi Muhammad, amma ikhwani, adapun saudaraku yang sebentar lagi akan meninggal, semuanya doa sudah aku panjatkan, semua usaha dan upaya semua sudah aku laksanakan. Ingatanku selalu kepada mereka yang belum pernah akan bertemu denganku kelak. Harisun alaikum ma'anitum. Sekarang sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Bukan mau meninggalkan sahabatku, sahabatku mereka kenyang denganku, sahabatku sudah kenyang dengan doaku, tapi mereka nanti yang tidak berjumpa dengan kami. Itulah dikatakan Nabi SAW, amma ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di wa lam yalqauni. Adapun saudaraku adalah mereka yang nanti setelah aku meninggal mereka lahir, mereka tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita lahir dari sini, kita lah diteteskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW menetes air mata? Karena Nabi Muhammad manusia yang paling tahu dengan misteri kehidupan di dunia ini. Apa yang akan terjadi sudah banyak disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya. Tapi masih saja kita masih terabaikan, terolengkan, terkuraskan pikiran kita tentang sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala dari mulai lahir sampai meninggal. Itu sesuatu yang dijamin Allah Ta'ala, tapi sesuatu yang tidak dijamin Allah Ta'ala. Banyak di antara kita melihat orang-orang yang tidak kenal kita, karena dia tidak tahu kita ustadz, dia nggak selamat kepada kita, tidak hormat kepada kita. Lalu kita melihat ini orang lain, bukan sasaran dakwah kita. Kita katakan demikian, padahal demi Allah dia itu adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Semua umat Nabi Muhammad dicintai oleh Nabi Muhammad. Semua umatnya Nabi Muhammad, termasuk yang disumpah oleh Nabi Muhammad, wallahi inilah arda wahidah min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Sekarang saya berangan-angan, saya punya keinginan, semoga Allah kabulkan keinginan kami. Tidak ada satu kota pun di Indonesia ini, semuanya kecuali ada Darus Sholihin, majelis yang saya asuh dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Saya berharap tidak ada lain kecuali untuk menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, dari segi gembiranya Nabi Muhammad kepada mereka-mereka yang membuat majelis, mereka-mereka para ulama yang mengajar kepada masyarakat. Subhanallah, majelis kami masih baru 3 tahun berlalu. Tiba-tiba kami berdiri di suatu tempat yang sangat indah. Semua juru parkirnya, semua yang bagian kopinya, semua para panitia kumpul di rumah itu. Kami menunggu dalam keadaan kami tidak tahu pasti apa yang kami tunggu. Tiba-tiba Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah itu. Kami girang, kami terkejut, kami semuanya akan datang kepadanya. Apa kata Nabi Muhammad? Makanakum, tempat kalian, tempat kalian. Nabi SAW yang datang satu persatu kepada mereka, diberikan dengannya Nabi satu persatu sampai di akhirnya. Begitu selesai, apa kata Nabi Muhammad? Kullukum ma'i fil jannah. Lalu kita lihat orang seperti kita, orang para ulama-ulama mereka ini bukan termasuk dicintai Nabi Muhammad. Demi Allah dicintai Nabi Muhammad. Tapi ya Allah, jangan sampai mereka dicintai oleh Nabi Muhammad. Engkau ambil secepatnya ya Allah. Masih banyak saudara kami di sana yang belum pernah hadir majelis taklim. Masih banyak saudara kami di sana masih belum pernah mengenal pada kekasih Muhammad. Masih banyak saudara-saudara kami yang begitu dicintai oleh Muhammad, tapi mereka masih sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Masih banyak di luar sana ya Allah, mereka yang kau berikan berkatnya Nabi Muhammad, harta banyak, harta benda yang melimpah, jabatan yang tinggi, tapi mereka tidak menggunakannya untuk menyenangkan kekasih Muhammad.
Ya Allah, sebenarnya kami berat ditinggal oleh Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur. Setiap hari kami mendengarkan pelajaran yang live dari beliau, sehingga tatkala beliau beberapa minggu kemarin melaksanakan operasi, kami tidak melihat wajahnya. Kami tunggu-tunggu sampai kapan Habib Bakar akan memberikan taklimnya lagi. Ternyata selama-lamanya tidak bisa memberikannya kepada kita. Ya Allah, guru kapuh setiap hari Ahad ditunggu oleh mereka yang menjadi murid-muridnya. Sekarang kau ambil ya Allah, selama 3 tahun kosong tempat ini ya Allah. Kembalikan kepada anak-anaknya ya Allah, kembalikan kepada putra-putranya ya Allah. Berikan rahasia beliau kepada putra-putranya ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami minta. Kami hanya bisa melintaskan niatan dalam hati kami, tidak ada lain, supaya apa yang diinginkan Nabi Muhammad benar-benar terlaksana. Karena kami sangat tahu ya Allah, inilah medan yang begitu gencar-gencarnya antara kubu Nabi Muhammad dengan kubunya iblis. Tapi setiap saat, setiap waktu ya Allah, Engkau ambil kekuatan kami. Apakah ini bertanda bahasanya sebentar lagi kemenangan akan diraih oleh mereka? Apakah ini akan tanda sebenarnya kau berikan kepada kami bahwasanya nanti bakal datang suatu hari pada hari kiamat, di mana hari kiamat itu pada saat itu tidak ada lagi satu manusia pun yang berkata Allah, Allah, pada mereka lah terjadi hari kiamat. Ya Allah, kami tidak berharap itu cepat terjadi ya Allah, walaupun sesuatu itu pasti terjadi. Masalahnya masyarakat kami tidak pernah tahu, bahkan mereka banyak lupa para ulama itu adalah sasaran kematian. Mereka pasti mati juga, tapi sampai kini mereka tidak sadar kalau mereka ingin supaya dikabulkan hajatnya, datang kepada mereka. Kalau mereka ingin disembuhkan penyakitnya, datang kepada mereka. Kalau mereka ingin mendapatkan kebahagiaan dan rumah tangganya, datang kepada mereka. Kalau mereka ingin anak keturunannya dijaga oleh Allah Ta'ala daripada bisikan dan godaan hawa nafsu, datang kepada mereka. Ya Allah, mereka belum sadar juga, sampai kau ambil satu persatu para ulama. Ya Allah, kami hanya meringis, kami hanya bisa menangis, kami hanya bisa merintih ya Allah. Pikiran kami bagaimana Nabi Muhammad senang, gembira dan bahagia kepada kaum muslimin yang terbanyak di dunia, di Indonesia ini ya Allah. Banyak di antara kami yang merasa terlena disangkanya yang menghadiri haul Abah Guru, sekumpul yang ternyata memecahkan rekor muri. Kami selalu bangga, bahkan kami bangga kepada Kalimantan Selatannya, tapi ternyata yang tidak hadir lebih banyak lagi ya Allah. Kami lupa bahwasanya mereka yang menengah ke atas, mereka yang berkecimpung dengan dunia, mereka yang memegang jabatan, diambilnya pula oleh iblis-iblis itu ya Allah. Jauh daripada pengaruhnya Nabi Muhammad. Mereka sudah jauh daripada apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa merubahnya ya Allah. Kami sudah berusaha ya Allah, kami sudah bisa berdoa, kami sudah berusaha untuk menulis, kami sudah bisa berusaha untuk foto-foto video dan disebar kemana-mana, tapi hanya Engkau ya Allah bisa berikan hidayah. Jangankan kami, Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, innama adal ghasim wallahul mu'ti. Aku ini hanya membagi-bagikan, yang memberikan sebenarnya adalah Allah. Engkau sendiri yang telah memberikan teguran kepada Nabi Muhammad. Dari saking inginnya Nabi Muhammad, dari saking sedihnya Nabi Muhammad, masih banyak umat-umatnya yang masih terlena daripada Engkau ya Allah, daripada kebahagiaan yang seutuhnya dan sebenarnya. Sehingga supaya tidak terlalu sedih, Engkau telah menegurnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hanya Engkau yang bisa berikan hidayah kami ya Allah. Berikan hidayah kepada kami semua ya Allah. Kalau Engkau berkehendak ya Allah, seorang pemuka suatu agama baru-baru ini kami membaca ya Allah, hanya melihat lukisan tertuliskan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, tanpa mendengar seorang alim pun, tanpa mendengar satu ceramah pun, tapi begitu melihat karikatur tersebut langsung masuk ke dalam agama Islam. Engkau yang berkehendak ya Allah, hendakilah kami semuanya untuk dapat hidayah ya Allah. Kabulkanlah doa kami yang selalu kami panjatkan kepadamu satu malam sampai 17 kali ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk kami semua ya Allah, untuk keluarga kami semua ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang dalam jabatan itu ya Allah, untuk saudara kami yang mereka mencari kekayaan itu ya Allah, untuk saudara kami yang belum mendapatkan hidayah itu ya Allah, berikan semuanya hidayahmu ya Allah. Jadikanlah Indonesia yang sekarang sedang carut marut, yang sekarang sedang diadu domba, yang sekarang sudah jauh ya Allah daripada harapan kita, yang semuanya bukan hanya kesalahan mereka di atas sana, bukan hanya kesalahan kita para ulamanya saja, tapi kesalahan kami semua ya Allah, karena kami tidak mengindahkan apa yang kau sampaikan kepada kami, apa yang kau wajibkan kepada kami, apa yang kau wajibkan kami tinggalkan, apa yang kau larang kami laksanakan. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami wakili saudara-saudara kami di luar sana ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, hilangkan segala macam sifat yang tidak baik dalam hati kami ini ya Allah. Ya Allah, berkat curah rahmat yang kau turunkan kepada guru kampung dan kepada semua yang datang ya Allah, walaupun hujan-hujan mereka datang, walaupun hujan-hujan mereka duduk di bawah, banyak di antara mereka yang kotor-kotor, kami saja merasa kasihan pada mereka, apalagi Engkau ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah. Tujuannya tidak ada lain kecuali supaya kami bisa banggakan, bahagiakan Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kami modal yang sebanyak-banyaknya, apapun modal kau berikan kepada kami, jadikan semuanya untuk Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah setiap guru ya Allah, kau berikan kekuatan yang sangat kuat terhubung kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang kau berikan kemuliaan dan karamah di dunia sebelum di akhirat, sehingga banyak yang akan datang kepada mereka, banyak akan berpaling kepada mereka, banyak yang akan hadir dalam macam-macam mereka, banyak yang akan mendengarkan kata-kata mereka, banyak yang akan membantu mereka, banyak yang akan patuh kepada mereka, sehingga banyak pula di Indonesia ini yang akan menjadi patuh kepada Nabi Muhammad, meyakini Nabi Muhammad. Ya Allah, kami sangat tahu bahwasanya terjadi di dunia ini semua sunnatullah ya Rabb, sunnatullah ya Rabb. Engkau yang telah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya ya Allah, kalau seandainya katamu ya Allah, penduduk suatu bumi Indonesia maupun Kalimantannya, walaupun provinsinya ataupun kota-kota di seluruh Indonesia ini ya Allah, mereka beriman dan bertakwa, itulah syaratnya. Bagaimana mereka beriman dan bertakwa, mereka tidak pernah hadir majelis taklim ya Allah. Berikan hidayah mereka untuk hadir majelis taklim ya Allah. Demi Allah ya Rabb, kami selalu membuat seminar-seminar di mana-mana yang kami sasar audiennya itu adalah mereka-mereka yang tidak pernah menyentuh dan tersentuh dengan ilmunya Nabi Muhammad. Demi Allah saya bersumpah, setiap kali saya membuka seminar semacam itu, mereka enggak pernah bertemu dengan ulama, mereka enggak bertemu dengan para alim, mereka enggak pernah bertemu dengan para kiai. Subhanallah, setelah mendengar satu kali saja mereka berkata, Habib tolong berikan kajian semacam ini 1 bulan sekali. Mereka haus, hanya mereka tidak tahu, hanya setan yang ya Allah, jadikanlah kami termasuk mempunyai harapan seperti harapannya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah mempunyai hambun Nabi, ham dakwatun Nabi. Ya Allah, jadikanlah mereka semua ya Allah kekuatan, kesehatan ya Allah, sehingga mereka semangat untuk berdakwah ya Allah. Tidak cukup waktu yang kami miliki ini ya Allah untuk menyampaikan dakwahnya Nabi kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia, apalagi di dunia ini ya Allah. Tapi kalau Engkau berkehendak, dengan mudahnya Engkau akan sampaikan hidayah ini kepada semua ya Allah. Ya Allah, masih banyak anak-anak kami yang durhaka kepada orang tuanya ya Allah, lebih banyak lagi para istri yang durhaka pada suaminya, banyak lagi ya Allah kerabat yang tidak menyambung silaturahminya, banyak di antara kami ya Allah yang tidak saling tegur sapa di antara sesama sampai lebih dari 3 hari 3 malam, banyak di antara kami masih ya Allah yang mereka meminum minuman keras, mereka mengkonsumsi narkoba, yang itu semuanya kalau seumpama kami termasuk golongan 5 itu ya Allah, apapun yang dilakukannya, Qur'annya, sholatnya, sedekahnya, puasanya, silaturahminya, umrahnya, hajinya,
semuanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, masih banyak seperti itu di antara kita ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang semacam itu ya Allah, lepaskanlah kami daripada mereka ya Allah. Jadikanlah semua anak kami berbakti kepada orang tuanya sehingga mudah urusannya, sehingga bahagia hidupnya, sehingga banyak hartanya. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami sadar bahwasanya mereka yang merintahkan mereka untuk bakti kepada suaminya, bukan suaminya, bukan orang tuanya, bukan mertuanya, tapi Nabi Muhammad yang merintahkan mereka, sehingga mereka menghilangkan egonya dan mau melaksanakan perintah nabinya. Karena dengan begitu mereka akan senang hidupnya, akan bahagia hidupnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang sadar bahwasanya semua yang diperintahkan Nabi Muhammad untuk kepentingan kita, untuk kebahagiaan kita. Ya Allah, untuk masa depan kita kelak nanti di akhirat, yang tak berapa lama kita lagi masih diberikan waktu di dunia ini ya Allah. Untuk tatkala kami berada di dalam kubur sendirian saja ya Allah, sendiri kami dilahirkan, sendiri kami akan meninggal, dan sendiri kami akan bertanggungjawabkan. Ya Allah, di saat itulah jadikanlah kami termasuk yang Kau berikan rahmat sebanyak-banyaknya. Ya Allah, berikan kami datang kemari ya Allah untuk memuliakan salah satu terima kasih-Mu ya Allah. Muliakanlah semua kami ya Allah, muliakanlah kami semua ya Allah, muliakanlah kami semua ya Allah. Apa yang Kau berikan pada guru kami ya Allah, berikan pada kami semua ya Allah. Ya Allah, cinta yang diberikan Nabi Muhammad kepadanya ya Allah, berikan pada kami semua ya Allah. Beliau seorang yang sangat cinta pada zuriat Nabi, berikan pada kami semua ya Allah, sehingga itulah yang menghubungkan antara dia kepada Nabi Muhammad, begitu dicintainya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ya Allah yang selalu berada di dalam ranah ajaran Nabi kita Muhammad sampai kami mati dalam keadaan seperti itu ya Allah. Dan akhirnya seperti saya punya abah berkata, paling sedikit mereka para ulama, para donatur, para pejabat, mereka yang mengurus majlis, mereka yang bantu majlis, mereka yang mendermakan hartanya untuk majlis, untuk merealisasikan keinginan Nabi Muhammad. Paling sedikit ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut, demi Allah Rasulullah hadir bersama mereka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk semacam itu ya Allah. Rasulullah hadir bersama kami ya Allah, hadirkan dalam mimpi kami, hadirkan ketika kami akan meninggal dunia, hadirkan dalam barzah kami, hadirkan di akhirat kami. Jadikanlah kami termasuk memandang wajah-Mu ya Allah di pada mahsyar. Engkau sudah haramkan kami tidak melihatnya di dunia ini, jangan Engkau haramkan kedua kalinya kelak nanti di pada mahsyar. Karena Nabi Muhammad telah bersabda, man lam yarani yaumal qiyamah lam yadkhulil jannah. Barang siapa tidak melihatku kelak nanti di hari kiamat, maka dipastikan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk pada wajah Muhammad di dunia sebelum di akhirat, dan di akhirat juga kami jadikan termasuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.